Jessica udah di luar, ya mungkin secara fisik dia udah selesai. Tapi kan dia tetap jadi orang yang dituduh pembunuh kan. Itu aja. Apa yang kau rasakan? Saya nggak mau lagi menawarkan kopi, menawarkan teh, makan pada orang. Kalau ada makanan ya makan sendiri aja lah. Tapi nawarin saya nggak mau lagi. Itu dia ngomong. Iya, kadang-kadang mencari kebenaran itu kan nggak mudah kan. Ya, kita kejar dia lari, kita diam dia datang. Jadi memang dalam kasus Jessica ini kan betul-betul kan unpredictable kan. Karena secara hukum saya pikir kita sudah tahu lah apa ya yang terjadi gitu ya. Jadi saya tidak boleh mengandalkan diri sendiri dalam membantu kasus ini. Saya harus betul-betul menyerahkan pada Tuhan. Ya, ilmu yang saya dapatkan nggak seberapa. Itu Tuhan yang harus mengaturnya. Jadi dengan saya berdoa, dengan saya berjuang bersama Jessica, saya yakin Tuhan akan membuka jalannya sendiri. Nah, jalannya kayak apa saya nggak tahu. Iya, saya sudah berkali-kali sampaikan di media sebenarnya. Kalau dia mau sebenarnya duduk sama kita bahas bersama-sama, kita tunjukkan, dia tunjukkan kasusnya, kita tunjukkan masalahnya, kan sebenarnya bagus kan gitu. Bagi saya kan tidak ada keuntungan kalau umpamanya Jessica yang melakukan dan dia dukung, ada keuntungan buat saya dan ada kerugian juga. Tapi kalau sampai umpamanya dia tidak bersalah tapi harus dihukum gara-gara ada kesalahan, kan itu kan nggak baik gitu loh. Jadi saya ingin sekali kita duduk, kita buka apa yang kau punya, buka apa yang kita punya, buka. Kalau akhirnya setelah itu terjadi, apa yang dia buka, kita lihat, apa yang kita punya dia lihat. Akhirnya dia tetap berpegang bahwa Jessica pelaku, ya nggak apa-apa. Kita akan upayakan lah. Berapa kali di dalam media massa sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dia dengar, gitu kan? Atau mungkin dia atau mungkin melalui orang lain atau gimana. Yang penting asal ada saja keinginan dia membuka pintu, siapa tahu ada kemungkinan lain gitu. Jadi bisa saja kan gitu. Saya kira ya, biar gimana pun, kalau saya berpikir sebagai lawyer harus dia lakukan peninjauan kembali dalam kasus ini. Dengan harapan Mahkamah Agung membuka pintu juga untuk melihat saja. Jadi kalau Mahkamah Agung mau membaca saja dengan sungguh-sungguh demi keadilan kita ini, ya siapa tahu, ya kan gitu. Siapa tahu gitu. Nah nanti kalau saya ajukan PK-nya, nanti kalian lihat lah. Nanti itu supaya saya katakan tadi, nanti waktunya waktu PK nanti akan saya beberkan semua apa novum-novum yang kita miliki, dan nanti akan Anda lihat secara kasat mata, Anda memberikan penilaian yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya, tidak terlalu sulit kok untuk membuktikannya, tidak. Ya, nanti kalau nama bocoran udah bocor ini. Ibunya justru gembira tapi jadi drop gitu loh, bingung dia. Saya ajak tadi ke dalam, ibunya bingung, nggak sanggup dia. Jadi drop lucu, saya bilang kamu harus gembira. Drop bingung itu, apanya nggak nyangka gitu loh, mungkin Jessica harus keluar. Kalau Jessica tadi bengong, makanya jawabnya tadi itu sudah lumayan tuh. Waktu tadi di mobil saya bilang, kita ngomong apa, dia ngomong B tuh, bingung dia. Apa nanti malam ini mau kemana om, apapun udah nggak tahu dia, karena dia kan, bayangin dia kan tinggal di Australia. Waktu dulu pun dia tidak tahu Jakarta dengan baik. Yang dia tahu itu adalah Sunter Kelapa Gading. Terus dia waktu kecil kan di situ tinggalnya, terus ke Australia. Datang ke sini liburan, tiba-tiba ditangkap. Jadi nggak tahu. Saya tanya Plaza Indonesia, dia nggak tahu. Plaza Senayan, dia nggak tahu. Sama sekali tadi itu. Jadi wajar sekali lah dia bingung ya. Bukan parno ya, bukan. Menghadap 8 tahun Indonesia, kalau mungkin dia bisa ke Australia, mungkin dia tahu itu kampungnya dia kan. Kalau Indonesia sebenarnya realitinya nggak kampung dia, karena waktu kecil dia banyak di Australia kan. Jadi Indonesia ini belum dia tahu persis sebenarnya. Jadi saya tanya, kamu jadi apa nanti? Nggak tahu. Terus apa yang kamu lakukan nanti malam atau besok? Betul-betul dia nggak tahu. Jadi betul-betul memang dia bingung sekali. Jadi mungkin makanya saya bilang kita kasih waktu dulu dia untuk tenang. Berapa lama, setelah itu nanti baru dia akan berpikir tentang masa depannya kan.
Bang, nanti ke Pak depannya Jessica akan ketemu dengan Ayah Mirna, Bang? menemui keluarga Mira. Enggak, ya susah ya. Nanti kita temui dikiranya kita salah, mengambil jalan yang salah. Tapi kan dengan ucapan-ucapan saya di media kan sebenarnya dia sudah mengerti saya mau bekerja sama sebenarnya. Tapi kalau dia tetap mengatakan enggak, udah pasti begitu pendapat saya. Kalau dia bilang saya juga bisa apa-apa. Tapi saya ingin mencari kebenaran, kan? Ya kan? Kalau soal Jessica udah di luar, ya mungkin secara fisik dia udah selesai. Tapi kan dia tetap jadi orang yang dituduh pembunuh kan? Beda. Kasusnya itu kan beda. Jadi bener nggak sih Jessica jadi takut atau tidak ingin lagi ngopi bareng teman-teman ini, Bang? Berarti tidak suka. enggak, dia apakah serius atau tidak, dia hanya bilang sama saya nggak mau lagi menjodohkan apa-apa kepada orang, mau kopi, mau makan, mau apa, itu dia ngomong sama saya. Berarti ada trauma maksudnya, Bang? Ya saya kira, jadi dia bilang, itu aja, apa yang kau rasakan. Saya nggak mau lagi menawarkan kopi, menawarkan teh, makan pada orang. Kalau ada makanan ya makan sendiri aja lah. Tapi nawarin saya nggak mau lagi. Itu dia ngomong. Nah, jadi mungkin terbawa juga buat dia kan. Ya sedih juga nih. Sedangkan tadi itu kemarin gembira, tapi waktu tadi dilihatnya Jessica tuh nangis aja mamanya dia. Nangis, fisiknya jadi drop, bukan ya mungkin ya teringat lagi mungkin kisah lalu kali ya. Senang tapi dia ingat masa lalu yang 8 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin under pressure. Padahal sebenarnya udah bebas kan. Masing-masing sikap orang menerima keadaan kan berbeda-beda. Bang, Jessica bebas apakah masih wajib lapor gitu, Bang? Mestinya ya harus ada kali ya. Karena namanya kan pembebasan bersyarat kan. Nah detailnya nanti Anda coba tanya lapas lah bagaimana aturannya mainnya. Kegiatan apa, Bang, yang akan dilakukan di Bapas nanti, Bang? Iya, gimana? Kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Jessica di Bapas nanti? Itu kan mengingat bebas bersyarat, Bang. Ya dia kan tentunya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan PB-nya dia kan. Makanya saya bilang itu mungkin coba dicek di lapas soal itu. Ya? Makasih, Bang. Ayunya Pak. Udah jangan pasang tuh. Ayunya Cukup. di mana? Cukup ya. Ayunya Pak. Ya berapa? Di sini Pak. Tunggu aja tadi panggil.